dan kecepatan pada motor DC yang mana bisa diatur dengan dua jenis atau dua metode, yaitu dengan mengatur nilai tegangan armaturnya atau mengatur arus kemagnetan. Sehingga medan magnet yang dihasilkan berbeda. Kemudian ini ya, jadi ini minggu kemarin kita sudah sampaikan di mana konstruksinya terdiri dari rotor dan stator ya, untuk motor DC, yang mana rotor adalah bagian yang berputar, sedangkan stator adalah bagian yang diam atau statis, yang biasanya tertempel pada bagian cover ya, atau wadah dari si motor tersebut. Kemudian kemarin juga disinggung bagaimana suatu motor DC dari sisi konstruksi stator yang berbeda jika motor tersebut berdaya rendah dan berdaya kecil ya, sedang. Jadi saat motor tersebut memiliki kapasitas atau daya yang besar, oke. Jadi saat memiliki kapasitas yang besar di sana, statornya merupakan lilitan medan magnet ya, atau lilitan kumparan. Berbeda dengan motor yang memiliki kapasitas atau daya yang rendah, di mana statornya langsung berupa magnet atau magnet permanen, sehingga besarnya medan magnet tidak bisa diatur ya, dia sudah fix, misalnya sesuai dengan yang dimiliki oleh magnet permanen tersebut. Namun jika statornya berupa lilitan atau kumparan, maka di sini kita masih bisa mengatur ya, masih bisa mengatur besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan stator atau kumparan kemagnetan. Sering disebut juga dengan kumparan magnet. Jadi kalau di motor DC kemarin ada yang motor Sun, nanti ada motor seri, ada motor kompon gitu ya. Jadi kumparan medan magnet yang dimaksud adalah kumparan medan yang ada pada stator ya. Yang ada pada stator. Oke, ini kemudian ya kemarin bagian rotor adalah yang berputar, kemudian komutator, ya ada brushless atau brush ya, brushless. Jadi sikat ini yang mengenai ke komutator ya, atau bagian yang terbelah ini ya. Jadi ini penghantar atau tembaga ini nanti terkoneksi dengan kawat penghantar yang masuk ke lilitan yang ada di rotor. Jadi saat dia terkena sumber arus ya, maka dia nanti akan mengalirkan arusnya ke rotor, yang mana komutator fungsinya kemarin itu untuk mengubah polaritas tegangan, polaritas kutub magnet, yang dengan cara mengubah polaritas tegangannya di sini ya, karena bentuk cincinnya yang belah gitu ya. Sebelumnya sudah ada. Nah ini komutator cincin belah, jadi bentuk cincinnya yang belah ini adalah brush atau sikat yang terbuat dari arang. Nah di sini misalkan dia mendapat supply positif ya di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya misalkan supply negatif, maka karena sumber DC dia tidak bolak-balik gitu ya. Maka selamanya brush yang ada di sebelah kiri akan mensuplai nilai positif, sebaliknya yang sebelah kanan nanti akan selalu negatif. Padahal untuk mendapatkan putaran, perlu kita ingat, itu membutuhkan kumparan, membutuhkan medan magnet yang berkebalikan. Ini contohnya kemarin nih. Jadi kalau ini adalah bagian stator, medan magnetnya. Nah kalau di stator, ya kalau stator ini kan tidak bisa berubah-ubah ya medan kutubnya. Jadi saat dia menjadi kutub utara ya utara selamanya, selatan juga selatan. Nah yang bisa berubah-ubah adalah kutub yang ada pada rotor, yang mana mengubahnya tadi dengan
komutator, di sini komutator segmen. Ya, jadi kalau tidak diubah polaritasnya, maka dia akan terkunci ya. Utara selatan seperti ini, attraction, saling tarik menarik, maka dia sudah tidak akan berputar lagi gitu. Oleh karenanya saat dia sudah berlawanan kutubnya, maka akan tarik menarik. Nah, saat dia sudah tarik menarik di posisi sempurnanya, maka komutatornya berfungsi untuk mengubah polaritas pada rotor sehingga polaritasnya akan berubah jadi utara selatan lagi, sehingga di sini terjadi tolak menolak lagi, jadi dia akan berputar lagi. Nah tadi di sini karena cincin belah ya. Nah ini jadi dia terkoneksi ke yang sini ya, dia akan dapat positif, nanti bergantian sebelah kanannya akan dapat positif saat cincin belah sebelah kanan ini akan menyentuh brush yang sebelah kiri, gitu ya. Jadi polaritasnya tergantung karena adanya cincin belah. Tapi kalau listrik AC itu cincinnya tidak belah, ya. Cincinnya tidak belah. Cincinnya sempurna. Karena apa? Karena AC sendiri arusnya sudah bolak-balik, sehingga jika itu tersampaikan ke medan magnet tadi ya, maka dia sudah otomatis polaritasnya akan berubah-ubah. Oke, itu sekilas mengenai kemarin tentang motor DC. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana motor DC ini bisa diubah kecepatannya. Kemudian jika kita bandingkan dengan hasil praktikum kemarin, kan sudah melakukan semua, berarti kan sampai sudah melakukan semua ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa didapat dari atau karakteristik yang dimiliki oleh motor DC? Ada yang bisa jawab? Kan sudah melakukan 2 percobaan tuh, mengatur-ngatur kecepatan motor DC. Mana motor DC kecepatannya atau bisa diatur dengan cara apa saja? Ya? Ya, tujuannya itu kan hanya siasat ya, itu hanya cara. Cara yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengubah apa? Ya. Tegangan dan arus. Nah, tegangan dan arus. Jadi tegangan armatur ya kan, tegangan yang ke jangkar langsung dan arus yang ke medan magnet, yang ke statornya berarti kan, kelilitan kumparannya. Nah, cara mengubah-ubah tegangan dan arus tadi yaitu dengan cara mengubah nilai resistansi, baik itu di armatur maupun tadi di field resistance atau resistansi kemagnetan. Gitu ya, jadi 2 tadi. Nah, sembari itu juga kalau yang generator kemarin sudah percobaan juga. Ya. Kalau yang motor tadi ya kecepatannya relatif mudah turun ya, tapi torsinya akan besar nanti hasilnya. Jadi kalau motor DC torsi yang dihasilkan ini cukup besar. Nah di sini secara umum konstruksi motor DC sama dengan generator DC. Jadi sebenarnya motor dan generator DC itu sama saja. Jadi mesin DC itu bisa digunakan sebagai motor, bisa juga sebagai generator gitu ya. Jadi kalau dia diputar, kemudian medan magnetnya menghasilkan, maka terminalnya akan menghasilkan tegangan. Jadi misalkan kamu punya tadi motor DC ya, diputar gitu. Nah saat suplainya dilepas, ya, kan masih ada putaran itu. Masih ada putaran. Nah, itu terminalnya akan menghasilkan tegangan. Jadi akan berubah sebagai generator. Gitu ya. Kemudian di sini perbedaannya hanya pada terminalnya saja. Itu motor DC, dia tersuplai tegangan ya tadi makanya. Kalau kita start, motor DC-nya udah putar, tiba-tiba terminalnya kita lepas dari sumber tegangannya, maka terminal tersebut akan menghasilkan tegangan. Karena putaran ya. Putaran, terus ada medan magnetnya. Ya, tapi catatannya medan magnetnya dapat sumber ya.
Tapi kalau kita lepas, tapi akhirnya medan magnetnya juga tidak, kumparan magnetnya juga tidak kena sumber tegangan, ya sama saja. Jadi hanya muter saja, nggak ada magnetnya, itu nggak bisa menghasilkan tegangan. Jadi prinsipnya sederhana ya, tegangan itu dihasilkan ya tadi. Kalau ada putaran penghantar yang diputar di dalam medan magnet, udah dua itu aja. Ada putaran, ada medan magnet. Putaran dalam hal ini konduktor ya. Kalau yang diputar kayu gitu di dalam medan magnet yang nggak hasil tegangan. Gitu kan. Yang diputar keramik yang nggak menghasilkan tegangan. Tapi kalau yang diputar itu tadi kawat email, lilitan ya, atau konduktor ya, jadi itu pasti menghasilkan tekanan. Nah kemudian di sini sehingga motor DC seakan-akan berfungsi sebagai generator DC. Ini pada saat tadi ya dikatakan yang saya singgung tadi ya. Jadi pada saat motor DC berputar juga menghasilkan tegangan yang disebut dengan tegangan GGL balik atau back EM. Yang mana besarnya K flux M. Jadi ya tadi karena dia ada motornya kan menghasilkan medan magnet sehingga dia akan menjadi putaran. Nah, padahal putaran di situ sejatinya juga ada penghantar di dalamnya gitu kan. Ya, jadi sembari dia berputar sebenarnya dia juga menghasilkan tegangan juga seakan-akan berfungsi sebagai generator DC karena tadi ada GGL balik GGL lawan. Nah, tadi counter electric motive loss disebut juga dengan GGL lawan. Ini terjadi saat jangkar berputar, kumparan jangkar motor DC memotong medan magnet dan menginduksi tegangan. Ya, jadi di saat yang bersamaan motor berputar juga menghasilkan tegangan ya. Gitu. GGL lawan, nah torsi. Kira-kira apa yang kalian pahami tentang torsi? Jadi kalau bicara motor ya, motor berarti kan outputnya itu adalah mekanik. Outputnya mekanik. Kalau inputnya daya inputnya adalah daya listrik, watt yang dikonsumsi, kemudian outputnya adalah daya mechanical yang nanti bisa lebih jauh ke torsi. Itu kemampuan suatu motor untuk memindahkan benda atau barang sejauh benda seberat sekian newton gitu ya. Kalau torsinya 1 newton meter itu berarti kan motor tersebut memindahkan berat benda sebesar 1 newton sejauh 1 meter. Jadi kalau dia mampu memindahkan, semakin berat dia masih mampu memindahkan, berarti kan torsinya masih kuat, masih besar. Gitu. Nah di sini torsi pada motor DC dipengaruhi oleh nilai flux dan arus jangkar atau IA. T sama dengan K IA flux IA. Di mana K-nya sendiri yaitu ini tadi 1,179, ini pendekatan ya. P-nya itu jumlah kutub, Z-nya jumlah penghantar, jumlah garis edar. Nah, ini memang tidak terlalu, tapi yang jelas dia memiliki torsi yang sebanding dengan besarnya flux. Flux itu medan magnet ya. Nah, medan flux sendiri juga secara proporsional sebanding dengan besarnya IF atau arus kemagnetan. Jadi arus magnetnya nambah, torsinya juga akan makin besar. Tapi kalau di motor DC kemarin apa yang terjadi? Saat arus medan magnetnya semakin tinggi, kecepatannya apa yang terjadi? Apa kemarin percobaan? Kalau arus medannya bertambah, RPM-nya nambah apa berkurang? Berkurang ya? Turun. Ya, karena apa? Karena jumlah medan magnet yang dihasilkan semakin besar. Kalau semakin besar, kenapa turun? Nah, tadi saya selalu menganalogikannya itu. Jadi misalkan, ya semoga kalian relate ya. Jadi kalau dinamo Tamiya atau kalian bongkar, kan dulu kalau milih dinamo yang bagus ya kalau diputer gitu ya nggak bisa muter gitu. Jadi tapi bukan berarti dia rusak ini juga ya kejepit gitu juga enggak. Cuman artinya magnetnya kuat nih gitu. Jadi diputer pakai tangan aja berat. Gitu. Itu menandakan torsinya besar. Jadi saat dikasih sumber tegangan,
Udah tuh, torsinya gede itu. Jadi buat lari, buat nanjak, buat motor. Kenceng nanti larinya. Meskipun di sana juga akhirnya RPM kan putarannya. Tapi kalau dikasih tegangan, dia torsinya gede. Tapi torsi tadi kemarin kita saat berputar, ya kan, arus medan magnetnya kita tambah, RPM-nya turun gitu kan. Nah, RPM-nya kok turun? Ya iya. Tapi kalau ingin menghasilkan RPM yang stabil, ya berarti tegangannya dinaikin lagi. Tegangan sumbernya. Ya. Jadi ada dua kemarin. TF, jadi kalau arus kemagnetannya naik, putarannya turun ya. Kemudian kalau VA, kemarin ada VA sama RPM ya, yang armatur gimana? Percobaan yang berkaitan dengan armatur. Coba. Kemarin apa? Kalau tegangan armaturnya semakin besar, putarannya gimana? Semakin cepat. Cepat ya. Oke. Jadi itu yang membedakan. Jadi saat di V itu berkebalikan bentukannya. Yang armatur. Nah, yang armatur kan voltage sama speed ya. Voltage-nya semakin turun, kecepatannya juga turun. Nah, itu adalah kalau tegangan armatur berbanding lurus dengan kecepatan, tapi kalau arus kemagnetan berbanding kebalik dengan kecepatan. Makanya kalau mau menyeimbangkan, kalau pengen dapat torsinya tinggi tapi kecepatannya juga tinggi, ya berarti arus kemagnetannya ditambah, kan torsinya udah nambah, tapi keputaran turun. Nah, tegangannya dinaikin lagi, tegangan jangkarnya ya. Jadi kecepatannya naik, torsinya kamu sudah dapatkan dari arus kemagnetan yang akan menghasilkan flux ya, medan magnet. Dan setara dengan ini. Ya, sampai situ ada yang mau tanyakan dulu? Oke, nggak ada, lanjut. Ini dengan torsi. Torsi yang muncul pada jangkar. F kali R, kayak Lorentz. F sama dengan Bill ya. B, I, L. Bill sin theta biasanya. Jadi B-nya adalah medan magnetnya. Kemudian I-nya nanti arus. L-nya nanti panjang. Gaya Lorentz. Gaya yang dihasilkan, gaya magnet yang dihasilkan pada satu medan magnet ya. Kemudian R adalah jari-jari jangkarnya. Nah, daya mekanik yang dihasilkan oleh motor, karena motor tadi outputnya adalah putaran mechanical berarti dia punya kekuatan ya, dia punya daya. Sebesar apa? Sebesar T omega. Nah, omeganya adalah kecepatan putar motor, jadi radian per second. Nah, kalau RPM berapa tuh? RPM. RPM kepanjangan dari apa? Rotation per menit kan? Rotation per menit. Oke. RPM. Coba kalian sambil revolution ya. Jadi revolution, satu revolution per menit. Ya, jadi kan satu revolution per menit itu jika di convert tadi radian per second itu hasilnya dengan kecepatan mutarnya radian per second. Jadi satu revolution, satu kali melakukan putaran itu berapa? Berapa radian? Tahu nggak? Satu lingkaran penuh berapa radian? 2pi ya, diingat lagi. Jadi satu putaran penuh kan 360 derajat. Tapi kalau ditarik ke gerak putar ya, maka itu sama halnya dengan 2pi radian.
Maka satu putaran itu 2 pi radian, berarti 2 pi radian per second gitu ya. Nah, kalau di-convert dari RPM ke radian per second, convert itu ya bisa kalian pakai tabel konversi atau kalkulator konversi, banyak juga. Tapi minimal tahu dari RPM 0,1 0,104. Oke, jadi ya caranya tadi kan dari RPM ke radian ya. Satu rotation tadi sama dengan 2 pi radian. Kemudian minitnya 1 menit 60 second. Berarti 1 RPM sama dengan 2 pi dibagi 60 detik ya. Hasilnya 0,104. Jadi 1 RPM sama dengan 0,104. Ini tinggal di-convert. Jadi kalau dia berputar di 1500 RPM, ya tinggal dikaliin 0,104. Ya, untuk kalian kalau pusing ya convert sendiri ya. Pakai tabel atau pakai kalkulator. Tapi yang jelas omeganya adalah kecepatan sudut ya. Jadi kalian gimana caranya dapatnya tadi? Diukur dulu dari RPM meternya misalkan. Udah kebaca, oh dia motornya kemarin di percobaan juga ada ya 2500. Itu kan RPM tulisannya, revolution per menit. Nanti tinggal di-convert ke kecepatan sudut. Jadi dikaliin 0,104. Nanti ketemu berapa kecepatan sudutnya, tinggal dikaliin torsinya. Torsinya diukur biasanya, ke torsimeter. Itu diukur, itulah daya mekanik yang dihasilkan oleh si motor. Gitu ya. Daya mekanik yang dihasilkan oleh si motor. Tinggal nanti di-convert ke horsepower. Biasanya kalau motor dayanya, outputnya itu sudah di dalam satuan horsepower. Satu horsepowernya 746 watt. Oke, coba saya taruh di ini ya. Kalau suatu motor nih, dia berputar ya, misalkan nih motor DC berputar di angka 2500 RPM. Kemudian torsinya ini anggaplah torsi jangkarnya ya. Torsinya sama dengan misalkan 2 Newton meter. Coba berapakah daya mekaniknya? Daya mekaniknya berapa horsepower? Saya chat di menu chat ya. Suatu motor DC berputarnya 2500 RPM, dia bagi muter 2500, dia dalam putaran tersebut, dalam kerjanya, dia sudah dibebani, gitu ya. Dia sudah dibebani, sehingga terukurlah pada torsimeternya, dia 2 Nm torsinya. Nah, sejatinya daya mekaniknya berapa? Itu kan berarti P outputnya ya. Nanti kalian bisa bandingkan dengan P input. P inputnya itu V kali I. Karena ini motor DC kan. P kali I. Nah, nanti tinggal cari efisiensinya. Efisiensinya sama dengan P output dibagi dengan P input. Yang mana P outputnya tadi adalah P mekanik. Oke, sekarang pertanyaan awal dulu. P mekaniknya berapa? Sambil dilihat di kolom chatnya ya. Silahkan diskusi dulu, dikerjain dulu. Kira-kira kalau motornya udah berputar segitu, nah dari situ kalian tahu nih. Jadi kalau ditanya, kalau udah masuk ke industri misalkan pasang motor, udah ketahuan nih motornya buat misalkan buat ngaduk adonan gitu ya di suatu industri makanan misalkan. Dia sedang buat untuk di proses pembuatannya dan ngaduk adonan. Anda adonannya kan
semakin lama akan semakin padat, berarti semakin berat gitu. Otomatis kekuatannya juga harus stabil, putarannya nggak boleh berkurang. Karena kalau torsinya berkurang, nah ini sebenarnya nanti lebih lanjut lagi bisa ada kontrolernya ya. Jadi gimana caranya putarannya stabil gitu. Karena putaran nanti berkaitan dengan torsinya dia. Kalau torsinya yang diberikan lebih besar lagi, maka putarannya bisa lebih cepat lagi. Gitu. Karena dia semakin kuat gitu kan. Semakin kuat. Nah, kita belum ke sana gitu. Kita cuman lihat coba berapa sih daya yang dihasilkan oleh motor tersebut pada saat kerjanya dia tadi berputar 2.500 rpm. Cukup muat ya. Jadi kan tak tulis ya, RPM sama dengan yang tadi revolution per menit, ya kan. Nah, berarti satu revolusi ya, atau revolution gitu lah biar itu sama dengan 2, saya nulis P ini pakai apa? Ini ya, P, ini radian. Satu revolution, satu putaran penuh itu 2 pi radian. Sedangkan 1 menit, ya kan, 1 minute sama dengan 60 second. Sehingga 1 RPM sama dengan 2 pi radian dibagi 60 second. Nah, 2 pi berarti kan 2 kali 3,14 ya, berarti kurang lebih 6,28 radian. 6,28 ini dibagi 60 radiannya tadi per second. Udah, hasilnya tadi sekitar 1,04 ya. Sorry. 60 ya, 0,104. 104 radian per second. Oke, sudah ada? Jawab. 520 watt. Coba diketik nama satuannya. Di kolom chat ya. Kolom chat. Di chatting diketikkan 0697 horsepower. Berapa watt itu? Sekitar 500-an ya. Ya. Nah. Oke. Coba. Kalau dilihat tadi 2.500 berarti dikali 0,104 kali 0,104 ya. 260 ya, 260 radian per second. Kemudian torsinya tadi 2 ya, 520. Oke. Itulah yang dihasilkan ya. Jadi
RPM dan torsi itu adalah parameter dari suatu motor, parameter output ya. Jadi, kalau parameter inputnya adalah tegangan dan arusnya. Itu untuk menggambarkan daya inputnya. Jadi kalau kalian menangani motor, artinya kalian ada di titik konversi. Ya. Satu sisi memikirkan beban mekanik, kebutuhan nanti interaksi dengan orang-orang mesin gitu, anak mesin, teknik mesin. Satu sisi di bagian inputnya adalah listrik ya. Jadi berapa tegangan yang harus dibutuhkan, berapa arus yang akan dikonsumsi. Nah, arus ini nanti rembetannya jauh ya. Sampai ke proteksi, sampai ke ukuran kabel, ya kan, sampai ke apa kontaktornya, kemudian sampai ke akhirnya berapa tagihannya atau daya terpasang yang harus di set, disesuaikan atau dipasang ya. Apakah 1.300 VA cukup? Apakah harus 2.200? Apakah lebih besar lagi? Jadi untuk membutuhkan, ini pertanyaannya kan seperti itu. Untuk memindahkan nih barang dari satu titik ke satu titik lain, saya pakai motor DC, saya ingin mindahinnya tuh pelan-pelan aja, nggak usah cepat, gitu. Atau mungkin cepat misalkan pada di penyortiran barang gitu, di ekspedisi ya, penyortiran barang kan boxnya besar-besar misalkan, taruh di conveyor belt, jalan terus conveyornya stabil ya kan. Nah, semakin dibebani, nah itu ada controllernya misalkan. Tapi kalau ingat ya, torsi yang dihasilkan ya, dari si jangkar tadi itu kan F dikalikan R. Ya, jadi seberapa besar gaya yang dibutuhkan. Tadi misalkan kamu mindahin barang, semakin ditambah lagi bebannya, kan F gayanya akan semakin besar. Torsinya juga sebaliknya, torsinya akan semakin besar. Makanya responnya tadi, kumparan medannya. Arusnya semakin besar lagi, torsinya akan menghasilkan lebih besar. Jadi semakin mampu untuk menggerakkan itu. Tapi kalau arus medannya sudah kecil, torsinya dihasilkan tidak sebesar kebutuhan torsi yang untuk memindahkan tadi, ya, maka motornya perlahan nggak kuat. Ya. Lama-lama panas, overheat, ya, sehingga bisa terjadi overload. Sehingga itu tadi, spesifikasi motor, harus tahu juga ini motor dayanya berapa. Ya. Dari daya itu kamu bisa tahu, kalau putarannya sekian, berarti torsinya berapa. Torsi ini yang berkaitan dengan tadi kemampuan dia memindahkan barang, ya, memindahkan untuk kerjanya dia. Oke, sampai situ ada yang mau tanyakan dulu. Hermanto 63 ya. Ini kelas B. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ini berkaitan dengan torsi. Oke, sorry terputus ya.
Oke.